Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian yang C. Yang C adalah strategi penyusunan RPP. Strategi penyusunan RPP yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah pernyataan mengenai potensi dasar yang dimiliki oleh siswa dari setiap program pembelajaran. Nah, tujuan dari pembelajaran di sini adalah mengandung arti kompetensi sebagai hasil belajar siswa setelah mengikuti suatu program pembelajaran, bukan berkenaan dengan proses atau apa yang dikerjakan oleh guru. Nah, tujuan pembelajaran juga dapat senantiasa dirumuskan dalam suatu pernyataan operasional dan dapat diukur. Kata-kata yang dapat digunakan juga harus bersifat umum dan serta dapat diamati. Contoh kata-kata yang dapat digunakan dalam tujuan pembelajaran seperti menjelaskan, menunjukkan, menceritakan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah penetapan KKM atau kriteria kompetensi minimal. Adalah kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar. Kompetensi minimal harus dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang tampak sehingga dapat diamati dan diukur. Nah, untuk dapat menuliskan kompetensi yang baik, guru perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, harus merupakan bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati dan dapat diukur. Yang kedua, merupakan hasil belajar, bukan menunjukkan pada proses belajar siswa. Hendak menunjukkan suatu jenis tingkah laku dari kecakapan atau keterampilan sebagai hasil belajar siswa. Yang C adalah harus dinyatakan dengan jelas dan lugas dan disebutkan secara khusus materi yang bersangkutan. Oleh karena itu harus menggunakan kata-kata operasional yang tidak ambigu dan dapat dievaluasi realistis dengan kemampuan siswa. Nah, yang kemudian hendaknya menyebutkan syarat-syarat untuk pencapaian perilaku siswa. Yang terakhir mengandung komponen-komponen sebagai siswa atau audiens, tingkah laku atau behavior, kondisi atau condition, dan kriterium atau degree. Ini merupakan ukuran taraf keberhasilan siswa untuk mencapai kompetensi. Kemudian ada materi pembelajaran. Setelah guru menetapkan kompetensi minimal, langkah selanjutnya adalah menetapkan materi pembelajaran. Guru dalam menetapkan materi pembelajaran harus sesuai dengan KKM yang sudah dibuat. Nah, perkembangan teknologi, kemampuan siswa dalam menetapkan dan menjabarkan materi pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi siswa. Guru diharapkan juga memulai dari hal-hal yang konkret, kemudian dilanjutkan pada konsep, prinsip, teori yang lebih abstrak atau pengorganisasian seperti itu akan lebih memudahkan siswa mempelajarinya. Yang keempat ada kegiatan, media, sumber, dan evaluasi. Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran. Nah, guru dalam menyusun kegiatan pembelajaran ini harus berorientasi pada KKM yang telah ditetapkan. Hal tersebut harus sangat dipahami oleh guru karena kegiatan pembelajaran ini adalah sebagai kegiatan yang direncanakan secara sistematis untuk mencapai KKM. Nah, kegiatan pembelajaran ini diharapkan pada bantuan guru untuk menciptakan cara-cara belajar siswa agar mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, pola-pola pembelajaran ini juga mempengaruhi strategi pembelajaran. Menurut Kem, ada 3 pola pembelajaran. Yang pertama adalah presentasi, study independent, dan interaksi guru siswa. Pada tahap presentasi, guru menyampaikan informasi terhadap siswa. Pada tahap studi independen, siswa bekerja sendiri, misalnya membaca teks, berdiskusi, memecahkan masalah, mengerjakan tugas atau soal, dan menjawab soal-soal. Pada tahap interaksi guru dan siswa, yaitu bekerja sama dalam kelompok kecil untuk berdiskusi, tanya jawab, menulis laporan, dan lain sebagainya. Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, guru dapat memilih lebih dari satu metode untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, menurut Galprin sendiri mengemukakan bahwa membagi proses belajar menjadi 4 tahap, yaitu tahap orientasi, tahap latihan, kesadaran tentang hasil belajar, dan tahap melanjutkan proses belajar. Kemudian ada media pembelajaran. Media akan banyak membantu memberikan ilustrasi narasi dari guru. Nah, oleh karena itu, gambar atau media yang dipilih harus mampu mewakili zaman yang sedang dipelajari, atau dengan kata lain, media yang digunakan harus diperbaharui terus sesuai dengan zaman agar siswa juga tidak merasa bosan dan media yang digunakan tersebut dan
akan lebih menarik minat siswa apabila media yang digunakan oleh guru bagus dan menarik. Untuk menampilkan media ini, guru perlu mencari waktu yang tepat dan juga harus memperhatikan pentingnya media untuk menyajikannya agar makna yang akan disampaikan melalui media tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Yang C ada sumber belajar. Nah, setelah guru dapat memilih jenis media dan kapan waktu pelaksanaannya, langkah selanjutnya adalah menentukan sumber belajar. Nah, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipakai oleh guru sebagai sumber dari pembelajaran. Sumber belajar ini dapat berupa buku dan lain sebagainya. Ada evaluasi. Evaluasi ini dilakukan pada tahap akhir dalam prosedur penyusunan rencana pembelajaran atau RPP. Pada tahap ini, guru menentukan bagaimana siswa dapat dikatakan berhasil memiliki kompetensi dengan kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, selain itu juga evaluasi harus mengacu pada kegiatan pembelajaran. Contohnya, jika kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru menekankan pada aspek sikap, maka evaluasinya juga harus mengukur sikap siswa, bukan aspek pengetahuan ataupun aspek keterampilan. Nah, dalam penyusunan evaluasi ini harus memenuhi 3 fungsi. Yang pertama itu untuk menilai kemampuan siswa dengan ukuran baku yang ada pada kompetensi minimal atau KKM. Syaratnya dibedakan antara siswa yang sudah memiliki kompetensi atau belum, atau untuk menilai efektivitas prosedur pembelajaran. Syaratnya diperlukan kemauan guru untuk menghubungkan hasil evaluasi dengan kegiatan pembelajaran yang sistematik. Yang C untuk menilai efektivitas proses pembelajaran siswa. Syaratnya siswa tidak hanya diberi informasi mengenai cukup atau tidaknya kemampuan yang dimilikinya, tetapi juga mengenai kekurangan yang harus diperbaiki dan apakah kekurangan yang terjadi karena kesalahan dalam belajarnya. Ini ada format RPP. Menurut Permen 103/13 tahun 2014, komponen RPP-nya terdiri dari yang pertama ada identitas. Identitas ini terdiri dari sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, alokasi waktu. Kemudian kompetensi inti, KD atau TPK, lalu materi, kemudian materi pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran ini juga terdiri dari kegiatan pendahuluan, 2 kegiatan inti, 3 kegiatan penutup. Nah, kemudian kemudian ada teknik penilaian. Kemudian ada media, alat atau bahan dan sumber belajar. Menurut Permen 22 tahun 2006. Yang pertama ada identitas. Identitas ini terdiri dari sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, kemudian ada materi pokok, kemudian ada kompetensi inti, lalu KD atau TPK, lalu ada materi pembelajaran, yang kemudian ada metode pembelajaran, yang kemudian ada media, sumber belajar, lalu langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah ini juga terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, lalu kegiatan penutup. Kemudian yang terakhir adalah adanya teknik penilaian. Lebih jelasnya format RPP menurut Permen 103 tahun 2014 dan menurut Permen 22 tahun 2006. Bisa dilihat di samping saya. Lebih jelas.